Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Priyo dan kawan-kawan. Perkenalkan, nama saya Bernardo dan Daniar Surya. Dan pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan dari tugas 2 tentang konsep kompilasi dan penerapannya. Pertama, perkenalan terhadap CFG. CFG adalah Context Free Grammar. Context Free Grammar atau grammar bebas konteks adalah jenis grammar di mana setiap produksi memiliki bentuk A adalah alpha dengan A sebagai variabel dan alpha sebagai deretan simbol terminal dan atau variabel. CFG digunakan untuk mendeskripsikan bahasa formal dalam komputasi, teori otomata, dan pemrograman. Dalam lanskap yang terus berkembang dari linguistik komputasional, teknik penyederhanaan Language Context Free Grammar atau CFG, hal ini memainkan peran penting dalam meningkatkan efisiensi. Dengan merampingkan struktur gramatikal yang kompleks, metode ini tidak hanya meningkatkan kecepatan parsing, tetapi juga mengoptimalkan sumber daya komputasi komputer. Eksplorasi ini menggali strategi-strategi rumit di balik penyederhanaan tata bahasa CFG, Context Free Grammar, sehingga membuka jalan bagi aplikasi pemrosesan bahasa alami yang lebih efektif. Lalu untuk kompilasi. Kompilasi adalah proses menerjemahkan kode sumber, source code, yang ditulis dalam bahasa pemrograman tingkat tinggi, high level language, menjadi kode machine code. Umumnya dapat dikenal sebagai low level language. Mendekati low level language. Low level language adalah bahasa yang mendekati bahasa mesin, yang dapat dieksekusi langsung oleh komputer. Proses ini melibatkan beberapa tahap, mulai dari analisis kode sumber hingga pembuatan kode akhir yang sesuai dengan arsitektur perangkat keras. Compiler adalah perangkat lunak khusus yang melakukan proses kompilasi. Fungsi compiler yaitu memahami struktur dan makna kode yang ditulis oleh programmer, mengubah kode sumber menjadi bahasa mesin, memperbaiki efisiensi program agar berjalan lebih cepat dengan menggunakan lebih sedikit sumber daya, dan mendeteksi kesalahan sintaks dan kesalahan logika dasar yang dapat menyebabkan kode tidak berjalan sebagaimana mestinya. Kompilasi berperan sebagai penerjemah dan editor yang memastikan kode sumber dapat diubah menjadi bentuk yang dipahami oleh mesin. Lalu apa hubungannya antara CFG dan kompilasi? CFG berperan penting dalam tahap analisis sintaks dari proses kompilasi. Peran CFG dalam kompilasi itu mendefinisikan struktur sintaks. CFG membantu compiler mengenali bagaimana susunan kode yang sebenarnya. Misalnya dalam banyak bahasa pemrograman, CFG bisa mendefinisikan aturan seperti ini. Ekspresi adalah ekspresi tambah ekspresi, atau ekspresi adalah ekspresi kurang ekspresi, atau ekspresi adalah angka. Pokoknya ekspresi itu adalah deklarasi variabel, ekspresi tambah ekspresi itu ekspresi sebelumnya, bisa penjumlahan, bisa kurangi, bisa pengurangan, bisa juga ekspresi dideklarasikan sebagai angka. Aturan ini menentukan bahwa ekspresi valid itu tuh bisa berupa operasi penjumlahan, pengurangan, atau angka saja. Lalu juga membentuk parse tree. Saat melakukan analisis sintaksis, compiler menggunakan aturan CFG untuk membentuk bound syntax atau parse tree yang menunjukkan bagaimana kode tersusun secara hierarkis. Parse tree inilah yang membantu compiler mengidentifikasi struktur program dan memastikan kode mengikuti aturan yang benar. Lalu dasar untuk parser. CFG menjadi dasar bagi parser, komponen compiler yang bertugas memeriksa struktur sintaks kode. Parser itu menggunakan aturan CFG untuk mengidentifikasi kesalahan sintaksis dan untuk memperoleh token menjadi bentuk yang lebih terstruktur. Contoh sederhana, misalkan kita punya kode sumber integer x sama dengan 5 tambah 3. X dideklarasi sebagai integer di mana hasilnya adalah 5 tambah 3. CFG bisa mendefinisikan aturan bahwa integer x adalah deklarasi variabel, 5 tambah 3 adalah ekspresi yang valid karena ini termasuk integer. Lalu parser akan memberikan kode sumber dengan aturan CFG untuk membentuk parse tree, seperti yang terlihat pada slide ini. Compilation flowchart atau flowchart kompilasi. Langkah-langkah dalam alur proses kompilasi mulai dari kode sumber hingga kode objek, yaitu pertama dari kode sumber atau source code. Program yang ditulis dalam bahasa pemrograman tingkat tinggi, misalnya C, Java, atau Python. Sebenarnya bahasa tingkat tinggi itu adalah Python. C dan Java termasuk bahasa tingkat menengah, bahasa pemrograman tingkat menengah. Lalu analisis leksikal.
Tahap ini memecah kode sumber menjadi unit-unit kecil yang disebut token, seperti kata kunci, operator, atau variabel. Analisis sintaksis parsing menggunakan token untuk membangun pohon sintaks atau parse tree yang memetakan struktur kode sumber. Analisis semantik itu memeriksa apakah kode yang dibuat mengikuti aturan logis atau makna yang benar. Lalu ada optimisasi, yaitu tahap untuk menyempurnakan kode sehingga lebih efisien tanpa mengubah fungsionalitas. Lalu yang terakhir pembuatan kode atau code generation, menghasilkan kode mesin atau kode objek yang dapat dijalankan di komputer. Diagramnya itu ada dari kode sumber, token, parse tree, analisis semantik, optimisasi, dan kode objek yang dapat dilihat pada gambar di slide ini. Lalu apa sih komponen-komponen utama dari kompilasi? Komponen-komponen utama dalam kompilasi itu ada analisis leksikal. Analisis leksikal itu tuh pada tahap analisis leksikal, kode sumber itu dipecah menjadi unit-unit kecil yang disebut token. Setiap token mewakili elemen dasar dari kode sumber seperti kata kunci, operator, atau variabel. Contoh misalnya kode integer x sama dengan 5 akan dipecah menjadi token seperti int x sama dengan 5 dan titik koma. Analisis sintaksis. Tahap sintaksis analisis ini mengatur token ke dalam struktur yang lebih terorganisir yang disebut parse tree sesuai dengan aturan CFG atau context free grammar. Context free grammar membantu menentukan urutan dan hierarki token, seperti memastikan ekspresi matematika atau pernyataan kontrol dalam kode memiliki struktur yang valid. Lalu analisis semantik atau semantik analisis. Tahap ini memastikan bahwa kode memiliki makna yang benar, misalnya bahwa variabel dideklarasikan sebelum digunakan, atau tipe data dalam ekspresi aritmatika itu konsisten. Contohnya itu memastikan ekspresi integer x sama dengan string hello ditandai sebagai kesalahan karena tipe data tidak konsisten. Integer tidak sama dengan string. Integer bukanlah string. Optimisasi kode optimization. Tahap ini berguna untuk meningkatkan efisiensi kode dengan menghapus atau menyederhanakan bagian yang tidak perlu tanpa perlu mengubah hasil akhirnya. Contoh menghilangkan perhitungan yang dilakukan berulang kali atau menggabungkan konstanta. Lalu tahapan terakhir, code generation atau pembuatan kode. Tahapan akhir di mana parse tree atau struktur kode lainnya diubah menjadi kode mesin atau kode objek yang dapat dieksekusi langsung oleh komputer. Contoh mengonversi perintah integer x sama dengan 5 titik koma menjadi instruksi mesin dalam bahasa biner. Biner itu menerima input 0 atau 1. Lalu penjelasan lebih lanjut. Analisis leksikal kan sudah dijelaskan tahap pertama dalam kompilasi, di mana kode sumber dipecah menjadi unit-unit yang lebih kecil disebut sebagai token. Token itu elemen dasar dalam bahasa pemrograman. Token adalah elemen dasar dalam bahasa pemrograman, seperti kata kunci, operator, dan variabel. Proses ini melibatkan lexical analyzer atau lexer yang bekerja dengan membaca kode sumber atau karakter demi karakter. Yang memisahkan setiap elemen sesuai dengan aturan tata bahasa dan mengabaikan spasi atau komentar yang tidak relevan. Contoh nih, kita punya kode dalam bahasa C, integer x sama dengan 5 plus 10 titik koma. Lexer akan memecah kode menjadi token integer sebagai tipe data, x sebagai nama variabel, sama dengan sebagai operator assignment, 5 sebagai angka, plus sebagai operator penjumlahan, 10 sebagai angka, titik koma sebagai tanda akhir pernyataan. Setiap token ini akan diklasifikasikan dan disimpan sebagai informasi yang dapat digunakan di tahap berikutnya. Sintaks analisis. Sintaks analisis atau parsing adalah tahap di mana token yang dihasilkan dari analisis leksikal itu diorganisasikan ke dalam struktur hierarkis yang disebut parse tree atau pohon sintaksis. Parser menggunakan aturan CFG, Context Free Grammar atau tata bahasa bebas konteks, untuk memverifikasi bahwa urutan token memenuhi aturan sintaks dalam bahasa pemrograman. Tujuan utama tahap ini adalah untuk memeriksa apakah kode memiliki susunan yang valid dan dapat dipahami oleh suatu compiler. Contohnya dari token yang dihasilkan sebelumnya, integer x sama dengan 5 plus 10 titik koma, parser akan menyusun parse tree seperti yang terlihat pada slide ini. Pohon sintaks ini menunjukkan bahwa integer x sama dengan 5 plus 10 titik koma adalah pernyataan valid yang berisi deklarasi variabel x dengan nilai berupa hasil dari penjumlahan 5 tambah 10.
Lalu, semantic analysis atau analisis semantik adalah tahap di mana compiler memeriksa makna dari kode, memastikan bahwa operasi dalam kode masuk akal sesuai dengan aturan logika dan tipe data yang benar. Misalnya di dalam analisis semantik, compiler akan memverifikasi bahwa semua variabel yang digunakan sudah dideklarasikan, tipe data yang digunakan konsisten, dan operasi sesuai dengan konteksnya. Contoh misalkan kita memiliki kode dalam bahasa C, integer x sama dengan string hello. Cara sintaksis mungkin kode ini terlihat benar karena punya struktur penyataan yang valid. Namun saat analisis semantik, compiler akan mendeteksi bahwa hello adalah string sementara x dideklarasikan sebagai integer. Analisis semantik akan menghasilkan kesalahan karena tipe datanya tidak sesuai. Tipe data string tidak sama dengan tipe data integer. Contoh lain, integer x, x sama dengan x tambah 1. Di sini kita analisis semantik akan memeriksa apakah x dideklarasikan sebelum digunakan dalam operasi x plus 1. Jika belum, maka akan terjadi kesalahan karena x belum memiliki nilai awal. Variabel x belum dideklarasikan sebelumnya. Lalu code optimization atau optimisasi kode. Itu tuh bertujuan untuk meningkatkan efisiensi kode dengan mempercepat eksekusi dan atau mengurangi penggunaan sumber daya tanpa mengubah hasil akhir program. Proses ini dapat menyebabkan penghapusan kode yang redundansi, penggabungan perhitungan konstan, atau mengoptimalkan penggunaan memori. Contoh misalkan kita punya kode dalam bahasa C. Dalam bahasa C, integer A sama dengan 2 kali 3, titik koma, integer B sama dengan A plus 4, titik koma, integer C sama dengan A plus B plus 0. Optimisasi akan mengidentifikasi bahwa 2 kali 3 adalah penghitungan yang bisa secara langsung disederhanakan menjadi 6, dan C sama dengan A plus B plus 0 bisa disederhanakan dengan C A sama dengan A plus B. Setelah optimisasi, kode akan menjadi integer A sama dengan 6 titik koma, integer B sama dengan A plus 4 titik koma, integer C sama dengan A plus B titik koma. Optimisasi tentu saja mengurangi jumlah operasi yang perlu dilakukan, sehingga membuat kode lebih efisien. Yang terakhir, tahapan code generation. Pembuatan kode atau code generation adalah tahap akhir dalam kompilasi di mana parse tree dan hasil optimisasi diubah menjadi instruksi mesin atau kode objek yang bisa dijalankan oleh komputer. Compiler akan menghasilkan kode mesin yang sesuai dengan arsitektur perangkat keras tertentu seperti x86, ARM, atau lainnya. Contoh misalkan kita memiliki kode dalam bahasa C, integer x sama dengan 5 plus 10 titik koma, seperti contoh sebelumnya. Compiler akan menghasilkan instruksi mesin dalam bahasa assembly atau biner yang mungkin terlihat seperti move R1, pagar 5, memindahkan nilai 5 ke register R1, add R1, R1, pagar 10, menambahkan 10 ke nilai dalam register R1, str string R1, array X menyimpan hasil penjumlahan ke dalam variabel X. Instruksi ini tuh contoh assembly sederhana yang menunjukkan bagaimana 5 tambah 10 dihitung dan hasilnya disimpan dalam variabel X. Hasil akhir ini kemudian bisa dijalankan langsung oleh prosesor. Dan berikut gambar blok diagram dari kompilasi. Dari program sumber, analisis melibatkan analisis leksikal, analisis sintaks, atau parse tree, analisis semantik, code generation, code optimization, dan yang terakhir sampai program sasarannya. Terdiri dari 2 tahap, yaitu analisis dan sintesis. Upsi, salah pencet. Nah, lalu untuk derivasi dan parse tree itu pohon sintaks atau pohon sintaks. Itu dapat didefinisikan sebagai struktur hierarkis yang merepresentasikan cara elemen-elemen dalam string disusun sesuai dengan aturan tata bahasa atau grammar yang digunakan. Langkah-langkahnya mulai dari simbol awal atau start symbol dengan grammar, terapkan aturan produksi satu persatu hingga seluruh simbol dalam string tercakup, tambahkan setiap elemen sebagai node dalam parse tree. Node itu simpul. Ulangi hingga mencapai string akhir yang ingin dicocokkan dengan grammar, seperti pada gambar yang terlihat. Contoh nih, misal kita memiliki string A tambah B kali C dan grammar berikut. Expression didefinisikan sebagai expression plus term atau term. Term didefinisikan sebagai term kali faktor atau faktor.
Faktor didefinisikan sebagai A atau B atau C. Pasti untuk string A tambah B kali C akan terlihat seperti ini. Expression membentuk child expression dan plus. Expression membentuk child factor dan term. Factor membentuk child A, term membentuk child kali membentuk faktor, dan faktor membentuk dua child berupa faktor. Salah satu faktor membentuk child B, salah satu faktor menghasilkan child C. Lalu CYK, Cook-Younger-Kasami Parser. Algoritma CYK itu merupakan metode parsing berbasis dynamic programming yang cocok untuk grammar berbasis konteks atau context-free grammar dalam bentuk Chomsky normal form atau bentuk normal Chomsky. Algoritma ini membangun tabel untuk mencocokkan bagian string dengan aturan produksi, dimulai dari substring kecil dan memperluas hingga mencakup keseluruhan string. Lalu langkah-langkah implementasi CYK parsing ada mengkonversi grammar ke dalam CNF. Mengkonversi grammar ke dalam CNF itu memastikan grammar dalam bentuk Chomsky normal form atau CNF. Inisiasi tabel parsing membuat tabel 2 dimensi untuk menyimpan simbol dari aturan produksi. Lalu kita isi tabel dari atas ke bawah. Untuk setiap substring, cari aturan produksi yang sesuai dan simpan ke dalam tabel. Lalu kita periksa simbol mulai. Jika simbol mulai ada di sel tabel paling atas, string cocok dengan grammar. Untuk kelebihan dan kekurangan CYK. Kelebihan, CYK efektif untuk grammar dalam bentuk CNF konteks atau konteks free grammar dan memiliki kompleksitas sesuatu yang dapat diprediksi. Kekurangannya hanya dapat bekerja dengan grammar dalam bentuk CNF sehingga membutuhkan konversi grammar. Butuh dikonversi menjadi CNF atau Chomsky normal form. Untuk early parser. Early parser itu adalah algoritma parsing berbasis tabel yang bekerja dengan semua grammar bebas konteks dan harus dalam bentuk CNF. Algoritma ini membangun tabel parsing melalui 3 langkah utama, yaitu prediksi atau prediction, pencocokan scanning, dan penyelesaian completion. Untuk langkah-langkah implementasi early parsing itu ada inisiasi state table, membuat tabel dengan satu state per posisi dalam string. Prediksi, untuk setiap state tambahkan aturan produksi yang sesuai. Pencocokan atau scanning, cocokkan token saat ini dengan simbol dalam state. Penyelesaian, selesaikan dan tambahkan state baru sesuai dengan aturan produksi yang berlaku. Untuk kelebihan dan kekurangan early parser, kelebihannya lebih fleksibel karena bisa menangani grammar yang lebih umum, tidak seperti CYK yang hanya bisa menangani CNF atau Chomsky normal form. Kekurangannya, kompleksitas waktu itu tuh bisa menjadi tinggi untuk beberapa grammar, karena ia harus membaca grammar-grammar tertentu. Ia harus membaca berbagai grammar yang dimasukkan tanpa dikonversi terlebih dahulu. Jadi beberapa grammar mungkin kompleksitas waktunya bisa tinggi. Lalu aplikasi dari kompilasi di dalam berbagai lapangan. Penerapan kompilasi di berbagai bidang saat ini ada di bidang pemrograman. Di bidang pemrograman, kompilasi memiliki peran penting dalam pengembangan bahasa pemrograman baru. Setiap bahasa baru membutuhkan compiler khusus yang dapat menerjemahkan kode sumber ke dalam kode mesin agar bisa dijalankan. Contoh bahasa pemrograman seperti Rust dan Kotlin itu memiliki compiler khusus yang membantu menerjemahkan kode ke dalam bentuk yang optimal untuk dieksekusi, yang disesuaikan dengan kebutuhan bahasa masing-masing, misalnya keamanan memori di Rust atau interoperabilitas Java di Kotlin. Lalu optimisasi aplikasi. Compiler yang baik mampu mengoptimalkan kode, sehingga aplikasi berbasis kompilasi dapat berjalan lebih cepat menggunakan lebih sedikit sumber daya. Contoh pada aplikasi berbasis web atau cloud, optimisasi dilakukan oleh compiler dapat mengurangi waktu loading atau meningkatkan efisiensi penyimpanan data. Lalu di dalam industri game. Dalam industri game, performa itu sangat penting, terutama untuk rendering grafis dan perhitungan fisika. Compiler dapat mengoptimalkan rendering grafis sehingga game dapat berjalan lebih mulus dan cepat. Contohnya, compiler seringkali membantu dalam menyesuaikan kode rendering agar sesuai dengan arsitektur GPU, sehingga memungkinkan rendering visual dan efek grafis yang lebih cepat. Unreal Engine dan Unity sebagai contohnya, misal, sangat bergantung pada proses kompilasi yang efisien untuk menghasilkan grafis berkualitas tinggi
dan memproses pemrograman objek dengan cepat. Contoh nyata dalam aplikasi yang insentif komputasi seperti game atau aplikasi analitik. Karena di dalam game, rendering 3D itu memerlukan pengolahan data visual yang sangat cepat dan didukung oleh optimisasi compiler agar grafik tampil tanpa mengalami lag. Untuk aplikasi analitik, compiler dapat membantu mengoptimalkan algoritma pemrosesan data yang dapat meningkatkan kecepatan analisis dan pengolahan data besar. Untuk aplikasi pengolahan gambar misalnya, atau data science. Tantangan di dalam pengembangan kompilasi. Tantangan di dalam pengembangan kompilasi itu adalah yang pertama ada masalah optimisasi. Masalah optimisasi itu mengoptimalkan kode. Itu tuh tantangan besar karena perlu meningkatkan efisiensi tanpa mengubah fungsionalitas program. Setiap pengoptimalan harus dipertimbangkan dengan cermat karena perubahan kecil dapat mempengaruhi performa atau hasil akhir. Selain itu, beberapa optimisasi mungkin tidak berlaku untuk semua jenis perangkat keras atau konteks aplikasi. Contoh tantangan nih, menghapus kode redundant tanpa menghilangkan fungsionalitas utama, atau menggabungkan penghitungan konstan tanpa mengubah hasil akhirnya. Lalu tantangan keduanya, kompatibilitas arsitektur. Compiler itu harus kompatibel dengan berbagai arsitektur perangkat keras seperti x86, ARM, atau RISC-V. Hal ini berarti compiler harus menghasilkan kode yang berjalan dengan baik pada arsitektur yang berbeda, di mana setiap arsitektur itu punya instruksi dan spesifikasi yang unik satu sama lain. Tentu saja mengembangkan compiler yang bisa bekerja di berbagai arsitektur adalah tantangan teknis yang butuh penyesuaian khusus pada tahap pembuatan kode. Contoh tantangannya, sebuah compiler untuk perangkat berbasis ARM seperti ponsel perlu mengoptimalkan kode untuk menghemat daya dan performa. Berbeda dengan perangkat berbasis x86 seperti komputer desktop yang lebih fokus pada performa tinggi. Lalu masa depan dari kompilasi. Perkembangan kompilasi di masa depan perkiranya ada Just-in-Time Compilation, JIT Compilation. JIT adalah teknik kompilasi di mana kode dikompilasi selama waktu eksekusi atau runtime, bukan sebelumnya. Hal ini memungkinkan aplikasi beradaptasi dengan lingkungan eksekusi dan mengoptimalkan performa saat dibutuhkan. JIT Compiler sering digunakan dalam platform seperti Java Virtual Machine atau JVM dan .NET, pustaka .NET. Teknik ini memungkinkan program berjalan lebih cepat karena kode dikompilasi secara dinamis saat aplikasi berjalan. Contoh penggunaan dalam aplikasi web berbasis JavaScript, JIT Compiler di mesin JavaScript seperti v8.com mengompilasi kode JavaScript ke kode mesin saat halaman web dibuat, sehingga meningkatkan kinerja halaman. Lalu AI dalam optimisasi compiler. Teknologi AI itu mulai diterapkan untuk membantu compiler mengidentifikasi cara-cara baru dan mengoptimalkan kode secara otomatis. Algoritma pembelajaran mesin atau machine learning dapat mempelajari pola optimisasi dan menerapkannya pada kode untuk menghasilkan performa yang lebih baik. Dengan AI, optimisasi dapat dilakukan secara spesifik pada kode tertentu berdasarkan data dari ribuan eksekusi sebelumnya. Contohnya, Google telah mengembangkan machine learning compiler yang dapat mempelajari pola dari aplikasi sebelumnya untuk menyesuaikan kode agar lebih efisien dalam eksekusi di perangkat keras tertentu. Lalu perkembangan terakhir adalah potensi perkembangan teknologi. Teknologi cloud dan komputasi terdistribusi. Kompilasi di masa depan mungkin melibatkan komputasi terdistribusi di mana beberapa bagian kode dapat dikompilasi di beberapa server secara bersamaan, mengurangi waktu kompilasi untuk aplikasi-aplikasi yang besar. Kompilasi untuk perangkat Edge dalam komputasi IoT atau Internet of Things dan Edge, compiler akan beradaptasi untuk perangkat kecil dengan sumber daya terbatas seperti sensor pintar, smart sensor, dari perangkat wearable atau perangkat yang dipakai yang membutuhkan efisiensi ekstrim. Blockchain dan kompilasi terdesentralisasi. Dengan munculnya teknologi blockchain, kompilasi dapat menjadi lebih terdesentralisasi, memungkinkan ekosistem pengembangan yang lebih terbuka dan aman. Nah, untuk ringkasannya, kompilasi itu adalah komponen yang penting dalam pengembangan perangkat lunak. Ia memungkinkan kode sumber yang ditulis dalam berbagai bahasa pemrograman dapat dijalankan di komputer. Proses kompilasi itu melibatkan beberapa tahap, dari analisis leksikal hingga pembuatan kode atau code generation. Memastikan bahwa kode tidak hanya berjalan dengan benar, tetapi juga efisien. Dengan adanya tantangan dalam optimisasi dan kompatibilitas,
Pengembangan compiler membutuhkan teknik yang canggih seperti GIT dan optimisasi berbasis AI. Tentu saja kemajuan teknologi termasuk penggunaan AI dan GIT akan terus mendorong evolusi kompilasi di masa depan. Hal ini memungkinkan para pengembang untuk menulis kode yang lebih efisien, lebih teroptimalkan, dan kompatibel dengan berbagai perangkat. Dia memperluas potensi penerapannya di berbagai bidang seperti penerapan aplikasi game dan analisis data. Berikut referensi yang saya gunakan. Sekian presentasi dari saya, terima kasih.